Sebelum nonton, jangan lupa subscribe ya. Ayam jago dan jarum emas burung elang. Pada zaman dahulu kala, di hutan rimba, hiduplah seekor ayam jago dan seekor elang. Mereka adalah sahabat baik dan hampir seperti keluarga, sering saling membantu dan menolong satu sama lain. Pada suatu hari, ketika si ayam jago sedang asik mencari makan di dalam hutan, tanpa sepengetahuannya, di balik semak-semak ada seekor harimau yang sedang mengintainya. Ketika ayam jago sedang asik-asik menggais-gais mencari makanan, tiba-tiba harimau muncul dan ingin memangsanya. Ayam jago pun berlari-lari terbirit-birit untuk menyelamatkan diri, tapi harimau itu terus mengejarnya. Harimau yang sedang kelaparan karena sudah 2 hari tidak makan, itu pun tak mau kehilangan mangsa yang sudah di depan mata. Sedangkan si ayam jago berusaha berlari lebih cepat karena ayam tidak bisa terbang. Dia pun hanya berjalan dan berlari di tanah. Ayam jago semakin terpojok. Tentu saja kecepatan larinya tak bisa menandingi kecepatan harimau. Ketika keadaan semakin gawat, tiba-tiba sang elang datang menolongnya. Dia menyambar dan mematuk harimau itu bertubi-tubi, dipatuk dan dicakar dengan paruh dan kukunya yang tajam. Akhirnya, harimau itu pun lari kembali masuk ke dalam hutan dengan membawa luka dan rasa sakit di sekujur tubuhnya. Untung kamu cepat datang. Terima kasih sahabatku. Kalau tidak, mungkin aku sudah dimangsa oleh harimau itu, kata elang jago dengan nafas terengah-engah. Sama-sama kawan, bukankah sebagai sahabat kita memang harus saling menolong, kata elang dengan ramah. Tapi tidak selamanya kamu bisa menolongku. Hari ini aku termasuk beruntung karena kau tepat waktu datangnya. Coba tadi telat sedikit saja, pasti aku sudah jadi almarhum sekarang, kata ayam jago dengan wajah murung. Sudahlah kawan, tak usah murung begitu. Mungkin ucapanmu memang benar. Andai saja aku bisa melakukan sesuatu untuk membuatmu bisa merasa tenang, pasti akan aku lakukan, kata elang coba menghibur. Ya, mungkin memang sudah takdir kawan. Aku ini cuma seekor ayam. Takdirku hanya bisa berjalan di atas tanah. Andai saja aku bisa terbang sepertimu, pasti tak ada lagi yang bisa menggangguku, kata ayam setengah mengeluh. Kalau itu keinginanmu, mungkin aku bisa membantumu, jawab elang. Benarkah kawan? Bagaimana caranya? Tanya ayam jago penasaran. Bangsa burung mempunyai sebuah benda pusaka berupa jarum emas. Jarum itu kami gunakan untuk menyulam sayap-sayap kami agar kami bisa terbang. Tapi jarum itu tak bisa dipinjamkan pada semua binatang karena jarum itu adalah benda pusaka bangsa kami, jawab elang. Wah, benarkah? Apakah kau juga tak bisa meminjamkannya padaku? Kita kan sahabat baik, masa kau tidak percaya padaku? Tanya ayam coba membujuk elang. Sesaat, elang tampak berpikir, tapi setelah ayam terus merengek dan membujuknya, akhirnya elang pun berjanji besok akan datang ke rumah ayam jago dan meminjamkan jarum emas itu. Hari sudah beranjak sore, mereka pun pulang ke rumahnya masing-masing. Keesokan harinya, ayam jago tampak sudah rapi duduk di teras rumah. Sesekali dia keluar dan melihat sekeliling. Tampaknya dia sedang menunggu kedatangan burung elang. Tidak begitu lama, akhirnya burung elang tiba di rumah ayam jago. Burung elang langsung duduk sambil mengeluarkan sesuatu dari balik sayapnya. Nah, gunakanlah jarum ini dengan bijak. Jaga baik-baik, jangan sampai kamu hilangkan karena aku yang meminjamnya dari Raja Burung Elang. Jika sampai ada apa-apa pada jarum ini, maka bangsa elang yang akan menanggung aib dan disalahkan oleh semua bangsa burung. Dan ingat pesanku, setelah selesai kau pakai, simpanlah baik-baik sampai aku akan datang untuk mengambilnya. Jangan kau pinjamkan pada siapapun tanpa seizinku, kata elang berpesan pada ayam jago. Aku paham kawan, aku berjanji
akan mengingat dan memenuhi semua pesanmu itu, dan jarum ini akan kujaga baik-baik, jawab ayam jago meyakinkan. Baiklah kalau begitu, jarum itu aku pinjamkan padamu. 3 hari lagi aku akan datang untuk mengambilnya kembali, kata elang, kemudian terbang tinggi ke cakrawala. Setelah elang pergi, ayam jago pun cepat-cepat menyulam sayapnya dengan jarum emas. Dia tak sabar untuk segera dapat terbang seperti elang kawannya. Namun, baru setengah sayap yang disulamnya, dia tak sabar untuk segera mencoba. Tiba-tiba, si ayam betina datang. Dia sangat heran dan takjub melihat ayam jago yang bisa naik di atas pagar. "Hei ayam jago, bagaimana kau bisa naik setinggi itu?" tanya si ayam betina penasaran. "Aku terbang untuk naik ke sini," kata ayam jago membanggakan diri. "Terbang? Bagaimana bisa?" tanya ayam betina semakin penasaran dan tidak percaya. "Tentu saja aku bisa. Aku menyulam sayapku dengan jarum emas yang aku pinjam dari elang sahabatku," jawab ayam jago sambil terus mengepakkan sayapnya. "Wah, hebat! Apakah aku boleh meminjamnya juga agar aku bisa terbang sepertimu?" kata ayam betina mencoba merayu. "Ya, tentu saja boleh. Ambillah jarum itu di atas batu di sebelahmu, lalu cepatlah terbang ke sampingku," kata ayam jago dengan gembira. Dia telah lupa pada janjinya pada burung elang. Si ayam betina pun segera menyulam sayapnya karena tak sabar ingin segera bisa terbang seperti ayam jago. Sebentar-sebentar dia terus mencoba terbang. Begitu dia lakukan berkali-kali, dan akhirnya ayam betina pun bisa terbang ke atas pagar menyusul ayam jago. Mereka berdua pun sangat senang dan gembira sekali. Setelah mereka puas bertengger, mereka pun kembali turun untuk meneruskan menyulam agar bisa terbang sepenuhnya. Namun, jarum emas yang mereka gunakan telah hilang entah kemana. Mungkin karena kibasan sayap ayam betina tadi, jarum itu jatuh ke sela-sela bebatuan. "Wah, celaka! Kau taruh di mana jarum emas tadi?" tanya ayam jago mulai panik. "Aku tak tahu, aku lupa menaruhnya," jawab ayam betina. "Kalau sampai jarum itu hilang, elang pasti akan sangat marah padaku. Ayo kita segera mencarinya sama-sama," kata ayam jago makin panik. Mereka berdua pun segera mencari jarum itu. Lama mereka mencari namun tetap tidak ditemukan. Mereka makin panik dan mulai mencakar-cakar tanah berharap jarum itu mereka temukan. Siapa tahu jarum itu terselip dan tertimbun ke dalam tanah. Dan pada esok hari mereka pun kembali meneruskan pencarian. Tapi sampai hari ketiga jarum itu tetap tidak ditemukan. Sampai pada akhirnya elang pun datang untuk mengambil jarum itu. Tapi setelah mendengar jarum itu telah hilang, elang sangat marah. Dia sangat murka karena ayam jago sahabatnya telah melanggar janji. Ayam jago telah meminjamkan jarum emas itu tanpa seizin sang elang, hingga membuat jarum itu hilang. "Hei ayam jago, aku percaya padamu, tapi kau mengkhianati kepercayaanku. Apakah kau tak sadar, karena kecerobohanmu, bangsa elang yang menanggung akibatnya. Kami akan diasingkan dan dikucilkan oleh bangsa burung. Pokoknya aku tak mau tahu, kau harus tanggung jawab. Selama kau belum menemukan jarum emas itu, anak cucu keturunanmu tidak akan aman dari ancaman bangsaku," kata elang, kemudian terbang dengan membawa amarah yang meluap-luap. Dan sejak saat itulah sampai sekarang elang selalu menyambar anak-anak ayam dan ayam juga selalu mencakar-cakar tanah ketika mereka mencari makan. Berharap mungkin mereka bisa menemukan jarum emas yang pernah mereka hilangkan, dan kebiasaan itu terus berjalan sampai saat ini. Pesan moral dari cerita ayam jago dan jarum emas burung elang adalah jangan pernah mengkhianati kepercayaan yang diberikan kepada kita, karena itu akan membuat orang lain kecewa dan tak mempercayai kita lagi. Berusahalah menjadi orang yang mampu mengemban amanah, dan jangan pernah mengambil atau meminjamkan sesuatu tanpa seizin pemiliknya.